Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku. Selamat bergabung. Sebelum kamu skip video ini karena temanya terlalu ekstrim, aku kasih tahu dulu ya. Aku tidak sedang membahas kamu itu punya pasangan atau enggak, jomblo, pacaran, masih perawan, virgin, udah suami, sudah istri, sudah tunangan, semua harus nonton karena ini bacaan yang edukasi ya. Maksudku tuh bukan, kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika having sex. Maksudku apa yang sebenarnya terjadi itu tuh ngapain gitu loh sebenarnya. Apa yang terjadi dengan energimu. Ini tuh nggak cuma seru, ini juga penting buat kamu yang masih polos ya. Kalau kamu merasa video ini bagus, kamu minta tolong banget share ke teman-teman kamu yang pikirannya masih polos gitu, masih menganggap drama Korea itu keren banget gitu, cowok-cowoknya baik, romantis. Kayaknya kehidupan gak seindah itu juga sih. Maksudku realita, kenyataan yang kita hadapi sehari-hari itu seperti apa, kamu harus tahu gitu loh maksudnya. Oke? Kita langsung ke temanya. Oke? Temanya hari ini adalah berhubungan intim dengan pasangan. Bisa sama pacar, kekasih, tunangan, suami, istri, mantan, gebetan, siapa aja. Oke? Aku akan baca energi yang paling dominan yang terjadi padamu saat ini. General reading, bisa resonate bisa enggak. Ada file 1, file 2, file 3, file 4, file 5. Aku readingnya sampai 5 file ya. Aku berharap ini tuh dipahami sebagai edukasi, bukan sebagai hal yang tabu atau menjijikan. Kamu kan gak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada saat having sex itu, energinya gimana kan kamu gak tahu kan. Ya mungkin ada sebagian yang sudah tahu, tapi sebagian besar kemungkinannya masih belum tahu apa-apa. Jadi kamu harus memilih ini dengan bijaksana. Bisa pilih file lebih dari satu. Dan di sini aku tidak sedang menghakimi, merendahkan kamu atau apapun, atau menyuruh kamu melakukan seks sebelum menikah, atau melarang kamu, atau menghina kamu karena kamu sudah melakukannya dengan pacarmu atau gimana. Tidak, kita tidak sedang membahas itu ya. Tolong pahami, aku tidak sedang menghakimi siapapun. Aku cuma ngasih tahu energinya gimana gitu maksudnya. Oke, kita langsung ke file 1. Oke, untuk file 1 di sini aku merasa file 1, kamu sebenarnya punya kesadaran spiritual. Kamu punya bakat spiritual. Oke. Ini didominasi oleh energinya feminim. Bukan gender ya, energi. Energinya feminim dan kamu memiliki bakat spiritual atau kesadaran spiritual. Tapi aku merasa di sini kamu apakah lari dari sesuatu? Apakah ini adalah mekanisme berkabungmu? Maksudnya gini, kamu tuh punya bakat spiritual tapi kayak gak mau mengakui gitu, lalu kamu lakukan ini untuk apa ya, agar ya itu mekanisme berkabung, kayak tameng gitu, kayak kamu berusaha mempertahankan hidupmu tuh dengan cara seperti ini, kayak lari dari kenyataan gitu, lalu kamu melakukan having sex. Oke. Di sini aku juga baca maaf bentar. Oh ya, niat awalnya kamu tuh melakukan having sex itu, niat awalnya apa? Apakah cuma karena nafsu? Apakah karena cuma fisik? Atau gimana? Kesadaran dari niatanmu itu, kesadaran dari niat awalmu melakukan hubungan intim itu apa? Kalau kamu niatnya apa ya, kayak aku merasa di sini tuh niatnya cuma nafsu, cuma fisik. Nah,
ini berpengaruh buruk kepada energi spiritual kamu. Kamu menghancurkan, salah. Kamu menyumbat beberapa cakra. Kamu dengan sengaja bisa menyumbat cakra ya. Maksudnya tuh, kalau kamu niatnya cuma fisik atau nafsu itu, si pasanganmu, si lawan mainmu itu, kalau dia bawa energi negatif, itu kan bisa nempel ke kamu, bisa berpindah ke kamu, tertransfer, dan energimu jadi kacau, cakramu juga jadi kacau, gitu. Ini sebenarnya nggak cuma untuk ladies loh, ini untuk gentleman juga. Siapapun pasanganmu, niat awalnya dulu itu apa, gitu loh. Karena nafsu, fisik, atau karena apa? Kalau niat awalnya memang cuma nafsu, ini kamu juga harus hati-hati dengan pasangan kamu. Dia beneran membawa energi positif apa enggak? Kalau energinya positif ya kamu oke, kamu sehat, kamu healing, kamu bisa merasa bahagia gitu bisa. Tapi kalau cuma having sex nafsu terus ternyata pasangannya energinya membawa energi negatif, itu sangat merusak kamu banget gitu loh. Iya, ini gak cuma buat ladies, buat gentleman juga. Cowok-cowok juga harus melakukan itu tuh dengan penuh kesadaran gitu. Maksudnya tuh, kalau kamu niatnya cuma mau buang hasrat, buang libido misal, itu jadinya buang sampah. Karena aku di sini merasa apa niat awalmu itulah yang akan kamu dapatkan. Hanya sebatas itu. Sedangkan sebenarnya having sex itu sangat kalau energinya sama-sama positif, vibrasinya sama, pada saat melakukan itu atas dasar bukan untuk hanya dipakai gitu loh, maksudku tuh sama-sama bahagia gitu loh, maksudnya tuh saling, itu bisa menyembuhkan gitu loh, bisa menyembuhkan, bisa menghealing. Tapi kalau salah satu atau bahkan dua-duanya punya niatan cuma gitu doang gitu, yaitu kamu capek luar biasa, gampang stres juga, gampang marah. Oke, kamu coba cek ya, misal gini, kamu berhubungan intim dengan pasangan kamu, misal belum menikah, misal pacaran gitu, tinggal serumah. Kamu merasa pasangan kamu kok tiba-tiba berubah, gak cantik lagi, kok kusut, kok gampang marah-marah, kok gak kayak dulu, kelihatan lebih cantik gitu. Lah kalau kamu misal punya bawa energi negatif, terus kamu berhubungan, terus kamu transfer energi negatifmu ke pacarmu, ya pacar kamu jadi jelek. Nah, kan ada istilah ya, kenapa mantan tuh kalau udah diputusin jadi kelihatan cantik? Ya mungkin karena itu tadi, salah satu faktor ya, banyak faktor. Mungkin salah satu faktornya itu tadi, karena dia udah gak berhubungan seksual sama orang yang energinya negatif, jadi dia kembali cantik lagi, bersinar lagi. Paham gak sih? Oke ya, kayak gitu. File satu ini aku merasa ini kamu sedang merusak energimu sendiri. Aku tidak menghakimi ya, lakukan itu dengan penuh kesadaran. Lakukan itu dengan penuh kesadaran dan jangan asal memilih seseorang. Jangan asal comot gitu, maksudnya jangan sama sembarangan orang. Kamu cek dulu lah energinya seperti apa. Kamu juga perbaiki energimu dan itu akan saling menyembuhkan. Jangan salah satu energinya bagus, salah satu energinya jelek, nanti sama-sama dapat jelek semua pada akhirnya. Percaya sama aku. Oke. Jadi file 1 seperti itu ya. Oke, bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye-bye. Oke, untuk file 1 udah bye-bye padahal, tapi aku punya tambahan ya. Ini beneran pesan dari spirit guide-nya. File 1 itu, kamu kalau punya kesadaran soal having sex itu menimbulkan pertukaran energi, itu akan membawa dampak baik dan buruk untuk kamu.
Untuk file 1 pesannya gini. Kalau kamu melakukan ini dengan penuh kesadaran, kamu akan berkembang dari sisi spiritual dan materi. Tapi kalau kamu melakukan ini dengan ibaratnya kayak sembarangan melakukan ini gitu, maksudnya dengan pasangan yang kamu asal comot gitu, misal ya, itu akan menurunkan materi kamu. Maksudnya itu materi secara duit ya, maksudnya. Tapi kalau kamu melakukan ini dengan penuh kesadaran, paham gitu loh maksudku tuh, bahwa ini tuh energi, bisa memblokir cakra. Perkembangan spiritual dan materi kamu juga akan baik gitu, akan sejahtera. Jadi pesannya gitu. Sekarang file 1, dadah, bye bye. Halo file 2. File 2 general reading, berhubungan intim dengan pasangan, seperti apa energinya. Mari kita lihat. Oke, untuk file 2 general reading, di sini aku merasa file 2 ini lumayan banyak pengalamannya tentang masalah berhubungan intim lalu. Oke, dan aku juga merasa kamu egois. Oke. Fantasimu tentang having sex itu lumayan ya, lumayan banyak loh. Menurutku ya, di sini kamu itu pengetahuan tentang having sexnya lumayan banyak, lalu pengalamannya juga banyak, pengetahuan dan pengalamannya banyak, atau sudah menguasai lah. Bukan banyak dalam artian kamu sebenarnya cenderung hati-hati juga sih memilih pasangan, dan melakukan itu tidak ke sembarang orang. Tidak sebanyak itu juga sih, tapi ya kamu pilih-pilih, kamu benar-benar menguasai bagian ini. Kamu berusaha untuk memuaskan pasangan, that's good. Menurutku itu oke. Tapi kamu cenderung ingin pasangan kamu itu manut sama kamu, menurut gitu. Maksudnya itu kayak ya kamu lebih dominan. Ini aku ngerasa energinya cowok-cowok ya. Cewek juga ada sih, cumanya ini dominan cowok-cowok sih. File 2. Tapi kamu egois loh, maksudku. Berilah kesempatan pada pasangan untuk mengekspresikan apa yang ada di benaknya gitu. Jangan kamu ikat dia di kasur, kasihan. Aku saranin di sini kamu untuk saling ya. Kamu dan pasangan untuk saling. Maksudnya tuh biar sama-sama bahagia, biar sama-sama energi dan vibrasinya itu sama gitu loh. Jangan kamu mendominasi. Jangan memilih pasangan yang kayaknya kurang pengalaman gitu. Kamunya curang. Pilih pasangan yang sepadan dong. Oke, sepadan tuh maksudnya energinya, vibrasinya, terus jadi tidak melakukan ini karena hanya atas dasar nafsu toh, atau mau buang libido, atau mau buang hasrat, atau mau buang sampah gitu. Jangan melakukan ini tuh harus dengan kesadaran, penuh kesadaran dan kebahagiaan. Samakan vibrasi, jangan salah satu mendominasi, apalagi salah satu membawa energi negatif yang diberikan kepada pasangan. Pasanganmu bisa tiba-tiba berubah menjadi nggak cuma sekedar kelelahan, atau tiba-tiba dia bisa tiba-tiba berubah jadi jelek karena energi yang nggak seimbang, atau kamu mengandung energi negatif. Kamu pernah nggak mikir kenapa ada istri yang dulu waktu masih gadis, masih perawannya tuh cantik gitu, waktu masih
apa ya, belum menikah gitu masih ganteng, masih cantik, masih kinyis-kinyis, masih kayak glowing gitu. Terus tiba-tiba setelah menikah kok jadi kucel, nggak terawat, gampang marah, obsesif, curigaan. Nah itu mungkin kena energi negatif gitu loh. Maksudnya tuh pada saat having sex itu terjadi pertukaran energi gitu loh, mentransfer energi. Energinya siapa yang dominan pada saat itu tertransfer ke orang yang energinya lebih di bawahnya gitu kan. Jadi kalau yang dominan itu energinya negatif, ya si istri cantik atau si suami ganteng yang dulunya cantik tuh jadi berubah gitu loh. Maksudnya paham kah? Having sex itu konsekuensinya besar, nggak cuma itu berzina atau itu sudah menikah atau belum. Menikah pun kalau kamu nggak sadar atau kamu dapat suami yang ibaratnya kayak nggak tanggung jawab, cuma maunya seks, ya itu energimu hancur gitu. Gimana caranya? Maaf, gimana caranya biar energimu nggak terkena energi negatif gitu ya? Meditasi, netralkan energimu lagi, bersihkan, grounding. Banyak sekali video yang memuat tentang materi pembersihan energi negatif ini, banyak sekali. Kamu bisa belajar dari manapun. Kamu harus mulai melihat bahwa ini bukan hal yang tabu atau menjijikkan. Coba tolong dilihat ini dari segi energi, karena kalau energinya, vibrasinya sama-sama bagus, terus dua-duanya itu saling membahagiakan, saling mendengarkan apa yang diinginkan pasangan, vibrasinya sama, itu bisa menimbulkan efek yang sangat membahagiakan gitu loh. Maksudnya tuh aku mau ngomong apa sih, oh ya, bisa menghealing gitu loh. Kayak sel-sel yang kayak kamu mau sakit gitu nggak jadi sakit karena bahagia. Sel-selnya energinya itu keduanya sama-sama bahagia gitu loh, sama-sama saling menyembuhkan gitu. Paham ya? Jadi having sex itu jangan dipikir itu tabu atau menjijikan atau zina atau apa. Aku tidak sedang membicarakan itu. Aku sedang membicarakan energi apa yang terjadi. Oke, bagi untuk file 2 gitu ya. Bagi yang resonate, terima kasih. Bagi yang tidak resonate, mohon maaf. Dadah, bye-bye. Halo file 3 general reading. Berhubungan intim dengan pasangan, energinya seperti apa? Apakah menimbulkan rezeki atau menimbulkan perkembangan spiritual? Mari kita lihat sama-sama. Oke, untuk file 3 di sini aku merasa file 3 ini kaya, berkuasa, punya uang, mapan, terus kelihatan keren, necis, branded, lalu tapi dia kesepian, tapi dia merasa sendirian, tapi dia file 3 ini suka membeli kesenangan. File 3, aku di sini netral, tidak sedang menghakimi atau gimana. Yang aku mau kasih tahu adalah kamu harus sadar bahwa kamu bisa seperti ini. Ini aku langsung ngomong ke intinya. Ini, kamu lihat, nggak butuh reader tarot, kamu bisa baca sendiri. Oke? Pesannya dari semesta ini. Kalau menurutmu bacaanku tidak resonate, tidak apa-apa. Aku hanya merasa prihatin. Aku prihatin pada file 3 ini. Kamu memiliki segalanya. Ini
Kamu bisa beli apa aja, tapi aku tidak sedang menggurui atau mengingatkan atau menasihati, tidak. Saya hanya membaca kartu. Ya. Having sex itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran karena itu adalah mengandung energi yang sakral, dan kalau dilakukan dengan cara yang salah itu bisa menyumbat cakra yang ada di dalam tubuh kamu dan kamu bisa kolaps, bisa hancur dari dalam. Kamu kalau punya trauma, kalau punya sesuatu, Coaching, kamu tuh punya duit, lihat toh, kamu tuh branded banget orangnya ini. Coaching, kamu tuh mampu bayar coaching, mampu banget. Aku melihat di sini kamu punya banyak sekali masalah, banyak trauma, banyak masalah. Kayak kamu di luar kelihatan happy, tapi di dalam sebenarnya sedih. Di dalam tuh menyimpan banyak duri gitu. Di dalam tuh menyimpan kepedihan yang seperti ini nih. Kamu kayak banyak menyembunyikan sesuatu yang kamu tuh sakit hati, kecewa, marah. Itu coaching atau konseling ke psikolog. Begitu caranya, oke? Kalau enggak, ini energi cakramu ini bisa. Iya kayak gini. Ada berapa ini? Ini berapa sih? Kamu bisa lihat kan nih? Pedangnya ada 10 loh. Sih? Setiap kamu kayak lari dari kenyataan gitu loh, kayak melarikan diri dari sesuatu hal yang menyakitimu, terus kamu melakukan having sex ini dengan sembarangan, atau bahkan aku cenderung melihatnya ini beneran kesenangan. Maksudnya kamu lari dari kenyataan lalu mengejar kesenangan ini, tapi malah memblokir energi yang malah semakin bikin masalahmu semakin rumit gitu loh. Masalahmu bukan semakin selesai, masalahmu semakin rumit. Kamu trauma malah bertumpuk-tumpuk gitu maksudnya. Saya prihatin. Oke, jadi yang harus dilakukan apa? Coaching, banyak meditasi. Ini kalau udah, ini sebenarnya levelnya udah kecanduan, udah lumayan, udah agak susah, udah lumayan susah disembuhin kalau ahli seksologi bilang itu ini akan agak susah disembuhin karena udah masuk ke kecanduan, tapi bukan berarti nggak sembuh. Kamu tuh harus healing secara spiritual. Lakukan ini dengan penuh kesadaran, jangan cuma untuk mengejar kesenangan. Ingat loh ya, aku tidak sedang menghakimi atau menggurui atau apapun. Kamu bisa lihat sendiri kartunya seperti ini. Aku gak nyuruh kamu tobat atau gimana. Ya lakukan itu dengan kesadaran, udah itu aja. Jangan sembarangan sama siapa gitu, atau pokoknya kalau kamu ada di hatimu ada keinginan untuk lari dari kenyataan, terus kamu melakukan itu untuk melupakan rasa pahit itu, ya berhenti doing that gitu, berhenti melakukan itu. Apapun kecanduannya ya, apapun kecanduannya, kecanduan tuh nggak bagus, nggak baik. Oke? Untuk file 3 seperti itu. Semoga nggak ada yang resonate. Aku berdoanya gitu sih. Tapi kalau ada yang resonate, kamu harus ingat konsekuensinya ini. Oke? Bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye. Halo file 4 apa kabar? Temanya adalah berhubungan intim dengan pasangan. Mari kita lihat energinya. Untuk file 4, jadi kamu ini tipe setia. Aku melihat ini didominasi para cewek-cewek. Cowok juga ada sih, tapi ini kebanyakan energinya feminim ya. Bisa cowok, bisa cewek, tapi di sini aku lihatnya kebanyakan cewek. Di sini kamu itu tipe setia, kamu itu mau melakukan hubungan itu yang sakral itu pada saat sudah sah menurut agama.
Kamu benar-benar menjaga kesucian diri, benar-benar menjaga apa, kalau pacaran tuh beneran dijaga sama kamu tuh, pokoknya kamu tuh ya nggak masalah, aku juga nggak sedang mempermasalahkan ini. Dan menurutku itu bagus, tapi kamu juga harus sadar apa yang sedang kamu lakukan ini, bahwa aku juga merasa kamu berekspektasi kepada pasangan. Kamu ingin pasanganmu nanti juga apa, sesetia kamu. Aku tidak membaca atau mendoakan atau apapun, tapi aku pengen kamu realistis. Tidak semua keinginan kita itu bisa terwujud gitu kan, maksudnya. Kamu mikir mungkin pasanganmu juga akan seperawan kamu atau sevirgin kamu atau ya kayak kamu lah, intinya enggak. Belum tentu gitu kan. Kamu bisa dapat pasangan yang pernah melakukan having sex sebelumnya gitu misal. Dan kamu, maksudku, sadari ini gitu loh. Kenyataan di lingkungan sekitar kita seperti ini. Kamu memilih seperti itu, aku bangga padamu gitu maksudnya. Tapi lalu sadari bahwa nanti jika pasanganmu mengecewakanmu, misalnya dia udah, atau dia cuma pengen having sex doang gitu, maksudnya tuh kayak menikah tuh buat pasanganmu cuma buat having sex doang gitu, nggak bertanggung jawab, nggak suka kerja, taunya cuma seks gitu. Gimana? Kamu gimana? Aku nanya. Kamu gimana? Kalau seperti itu, ya amit-amit jangan ya. Aku cuma pengen kamu sadar gitu loh, maksudku. Jangan berekspektasi seperti itu. Boleh sih, tapi harapan dan ekspektasi kamu ini tuh harus penuh kesadaran loh ya. Nanti tiba-tiba cowokmu kayak gitu, pasangan kamu kayak gitu, terus kamu kecewa berat gitu, terus kamu melakukan seks dengannya itu malah bikin stres gitu, ya kan? Kamu ngerti nggak maksudku? Ternyata tiba-tiba dia itu orangnya maniak seks gitu, pasangan kamu. Maksudku setelah menikah loh. Kamunya polos menjaga kesetiaan, terus ternyata dapat pasangan amit-amit ya. Itu seperti itu. Terus kamu malah melakukan seks itu dengan rasa stres yang besar, dengan frustasi kayak gitu. Karena kamu mungkin tidak menyadari gitu dengan ekspektasi kamu. Paham kan? Aku takut kamu nggak sadar dengan ekspektasi kamu. Aku ngerasa kamu itu polos, keibuan, ngemong banget, terus pacarmu suka kamu kayak gini tuh, apa, kamu tuh keibuan banget gitu, dia tuh suka. Tapi ya itu, sadari, benarkah dia juga seperti harapanmu gitu. Iya, kamu beneran sangat menjaga apa, dan itu oke gitu loh, sangat oke, nggak masalah. Aku tidak memuji juga tidak merendahkan, ini aku netral. Aku pengen kamu sadar gitu, menyadari apa yang ada di pikiranmu sendiri. Karena kebanyakan cowok tuh yang dipingin ya cuma itu, having sex. Kalau misalnya kamu dapat pacar atau dapat pasangan kayak gini, maksudku belum menikah ya, dapat pacar kayak gini cuma maunya having sex doang gitu, kamu harus paham bahwa having sex itu adalah hubungan sakral yang bertukarnya energi kamu dan energi pasangan. Dimana kalau pasangan kamu membawa energi negatif, kamu akan bertukar energi. Jadi kamu kena energi negatif dari dia, dan kamu akan, kalau kamunya energinya positif ya kamu akan memberikan energi positif ke pasangan kamu, dan kamu bisa sakit-sakitan, kamu bisa lemas, kamu bisa apa, energi kamu drop.
aura kamu bisa tiba-tiba gelap gitu. Jadi yang harus kamu pahami nih, yang namanya having sex itu dilakukan oleh suami istri ataupun pacaran atau kekasih atau tunangan atau apapun lah, itu harus dengan kesadaran. Vibrasinya harus disamakan dulu. Jangan karena nafsu melakukan ini. Misalnya ya, udah suami istri, yang suami tuh kerja keluar ke kantor gitu misalnya ya. Nah di kantor, di luar itu, di jalan gitu kan kena energi negatif. Energi negatifnya kan banyak. Misalnya bos marah-marah atau temen ada yang gimana gitu. Pokoknya energi negatif tuh bisa banyak gitu, asalnya dari mana-mana gitu. Nah suami kan kerja di luar, lalu dia pulang ke rumah bawa energi negatif itu, terus melakukan berhubungan dengan istrinya. Nah itu energi negatifnya bisa pindah ke istri. Makanya kadang istri tuh kelihatan apa ya, dulu awalnya masih perawan tuh seger, fresh, cantik, ceria, positif banget gitu. Tapi setelah menikah dia jadi kucel, kusut, gampang marah, obsesif, curigaan. Nah itu karena kena energi negatif dari suami itu tadi. Paham gak maksudku? Having sex itu menimbulkan itu, hal seperti itu. Oke, hal 4 ya. Kalau kamu punya pasangan kayak gini, maksudku kalau kamu udah menikah sama pasangan yang seperti ini, kamu sebaiknya setiap hari grounding, menjernihkan energi, menetralkan energi. Dengan cara gimana? Meditasi bisa, belajar spiritual tuh kayak pemahaman keilahian gitu ya. Maksudnya tuh bukan pindah agama, tapi pelajaran spiritual yang bikin kamu bisa hening. Intinya tuh ini mendaur ulang energi gitu loh. Kamu juga bisa coaching, gimana caranya bisa melepas orang seperti ini. Lalu yang utama sih meditasi menurutku. Meditasi ya, kamu bisa banyak sekali pelajaran meditasi yang bisa menetralkan energi, itu banyak sekali. Kamu bisa cek di YouTube juga. Kalau kamu punya pacar kayak gini, sebaiknya cari yang tulus aja. Kalau kamu merasa sehari-harinya sama pacar tuh cuma having sex doang, ini nggak baik buat kamu. Energi kamu bisa drop. Ada banyak sekali di luar sana orang yang masih menjunjung tinggi bahwa having sex itu adalah hal yang sakral, adalah hal yang spiritual, yang kalau dilakukan dengan benar, yang kalau vibrasi kalian sama, yang kalau kalian itu tidak melakukannya hanya untuk nafsu, itu bisa menghealing, bisa membuat energinya bagus, bisa mendatangkan energi positif. Yang harus kalian pahami adalah ini, bahwa jika mendapat pasangan yang membawa energi negatif atau pasangannya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu malah stres melakukan seks, itu energinya bisa memblokir cakra dan energi kamu akan drop gitu maksudnya. Untuk file 4 gitu ya. Bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye. Halo Falima, mari kita lihat energinya seperti apa berhubungan intim dengan pasangan. Oke, mohon maaf hujan ya, agak berisik ya. Oke, Falima ya. Oke, Falima, di sini aku baca kayaknya ini energi pacar kamu deh. Oke, di sini tuh aku lihat energinya orang ini tuh gini. Orang ini tuh cakep, dia mementingkan tampilan luar. Orang ini tuh maafkan. Oke, lanjut. Orang ini tuh mementingkan penampilan luar dari segi baju, tatanan rambut, pokoknya stylish semuanya tuh.
Cowok maupun cewek sama aja ini energinya. Maksudku bukan kamu ya, ini tuh kayaknya aku ngerasanya ini tuh pasangan kamu kayak gini, pacar atau mantan. Nah, dia ini mulutnya manis, suka merayu, suka janji-janji manis, pokoknya dia rayuannya maut banget. Dia ini pacarnya banyak, tau nggak? Orang ini tuh manipulatif. Kadang kamu tuh termakan sama bujuk rayuan dia. Dia tuh ibaratnya kayak pacarnya tuh nggak cuma kamu. Dia tuh dekat sama banyak orang, sama banyak cewek, sama banyak cowok. Maksudnya tuh dia bisa berhubungan seperti itu dengan siapa aja yang dia inginkan. Maksudku tuh dia koleksi pacarnya banyak gitu, nggak cuma satu, nggak cuma kamu. Meskipun kamu nggak pernah berhubungan sama dia, tapi aku ngerasa energimu diambil sama dia sedikit banyak. Karena aku ngerasa kamu beneran cinta sama dia, kamu tuh tulus. Atau ada juga yang bucin. Kalau kamu bucin, energimu bakalan diambil dengan mudah oleh pasangan kamu itu. Kalau dia manipulatif ya, maksudnya. Tapi kalau dia juga tulus sama kamu ya, kalau sama-sama bucin ya nggak masalah, karena energinya bisa saling. Oke, jadi di sini aku ngerasa salah satunya manipulatif, salah satunya suka banget, suka beneran. Tapi yang manipulatif ini tuh berbohong, suka berbohong. Aslinya tuh pacarnya nggak cuma satu, tapi banyak. Dan dia memang suka having sex gitu. Nah, di sini aku juga merasa orang yang suka having sex sembarangan kayak gini tuh energinya, energi cakranya itu energi cakranya tuh terblokir gitu. Ada yang tersumbat, banyak sekali yang tersumbat. Dan dia misal berdoa gitu ya, doanya itu kayak tidak dikabulkan oleh semesta gitu loh. Jadi yang dia manifestasikan itu tidak direstui oleh semesta, jadinya gitu. Karena menurut orang ini seks itu bukan hal yang sakral gitu. Kalian sadar nggak sih kalau having sex itu bertukar energi? Kamu bisa dapat energi pasangan kamu dan pasangan kamu bisa dapat energi kamu. Misal pasangan kamu mau memiliki energi negatif, ya energi negatifnya pindah ke kamu. Dan energi positifmu pindah ke pasangan kamu. Having sex itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran, vibrasi yang sama-sama sesuai, saling, tidak didasarkan pada nafsu aja, tidak didasarkan pada nafsu saja, tapi keinginan untuk membahagiakan pasangan, sama-sama saling. Jadi hati-hati kalau pilih pasangan. Misal dia tampangnya memang cakep, cantik, ganteng, tapi ternyata dia membawa energi negatif. Itu bisa pindah ke kamu. Kamu bisa jadi tiba-tiba tuh lemes, mudah stres, mudah sedih, mudah putus asa. Jadi nggak pengen ngapa-ngapain. Jadi apa ya, kayak sifat buruknya pasangan itu pindah ke kamu tiba-tiba bisa. Karena itu tadi pertukaran energi. Paham ya? Jadi having sex itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Dua-duanya dari kedua belah pihak memiliki visi misi yang sama, vibrasinya sama. Tidak hanya satu orang yang bernafsu terus yang satunya lagi nggak pengen terus dipaksa, nggak gitu. Kamu harus beneran menemukan partner yang sesuai untuk kamu, yang vibrasinya sama kayak kamu, seperti yang kamu inginkan. Atau kalau misal kamu masih punya trauma atau sulit atau masih memandang orang dari segi fisik, kamu harus coaching dulu biar bisa melihat jati diri seseorang itu seperti apa sih. Apakah hatinya secantik wajahnya, apa gimana, seperti itu. Kamu perlu banget melihat seseorang itu. Kalau kamu masih melihat orang atau memilih pacar itu dari segi fisik, kamu akan menemui banyak kesulitan. Kalau kamu masih seperti itu, kamu ambillah coaching.
Coaching untuk merubah pola pikir ya, bahwa sebenarnya yang harus kamu lihat itu jati diri, wujud kesejatian dari jiwa, bukan dari wajah. Karena di sini aku melihat ini cakep, energinya cakep semua, tapi dia gini nih, hatinya kayak gini. Ya, having sex with orang seperti ini, stres kamu, energi positifmu pasti keambil sama energi negatifnya dia, pasti ketukar, pasti. Kalau kamu terlanjur punya pasangan seperti ini, misalnya sudah menikah gitu ya, dan kamu memiliki pasangan seperti ini, lakukan banyak grounding, meditasi, belajar grounding ya. Oke. Untuk file 5, bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye.